Om Swastiastu, sahabat YouTube dimanapun berada. Kembali hari ini Tiang akan memperlihatkan mengenai bentuk fisik daripada yang disebut dengan gente atau bajra. Gente ini biasanya digunakan oleh para rohaniawan Hindu. Kalau yang di Bali ada yang disebut dengan pemangku ataupun para sulinggi atau sadaka. Kalau yang di daerah Jawa biasa disebut dengan para empu. Nah, di sini Tiang akan memperlihatkan perbedaan antara bentuk fisik yang disebut dengan gente buatan Semeton Bali yang ada di Bali dengan gente yaitu buatan atau peninggalan di zaman kerajaan Hindu Buddha. Kalau dia disebut dengan gente produk Bali, ini yang disebut dengan gente dan ini disebut dengan bajra. Terus mengenai pelatuk gente, di sini ini pelatuknya terus dikasih atau diisi dengan gelang. Ini sebagai gelang, sebagai dasar untuk pelatuknya. Terus antara gente dengan bajra ini dia ada yang disebut dengan bahasa Balinya lait, ini untuk penyatuan. Jadi kalau lait ini dilepas, ini gente sama bajra ini dia bisa terlepas. Inilah produk Semeton Bali atau produk di zaman sekarang. Ini adalah produk zaman sekarang. Terus yang sekarang ini adalah juga disebut gente. Ini adalah peninggalan yang dapatkan dari daerah Jawa Timur, dari salah seorang umat Jawa. Barang peninggalan ini ditemukan terkubur di dalam tanah. Mungkin kalau berbicara tentang terkubur, kerajaan Majapahit diperkirakan sudah runtuh sekitar 500 tahun. Jadi diperkirakan ini gente ini sudah terkubur kurang lebih 500 tahun. Di sini Tiang akan memperlihatkan bentuk fisik. Perbedaan dari bentuk pelatuk. Ini pelatuk di zaman kerajaan dia seperti ini dia terbuat. Ini untuk mengikatnya ini ada pengikat khusus. Dia langsung, dia tidak pakai rantai atau gelang seperti dalam gente Bali. Dia seperti ini, dia langsung. Terus dan mengenai bahan yang ini sangat tebal, ini bahan dari gente ini tebal. Bahannya adalah memakai perunggu. Terus antara gente dengan yang disebut bajra dalam bahasa ataupun bajra ataupun tiangnya ini dia menyatu. Ini dia tidak ada light. Kalau gente Bali ada light di sini dia tidak. Ini langsung ke sini. Dan uniknya lagi daripada gente ini berisikan arca Dewi Parwati. Arca Dewi Parwati niki adalah saktinya daripada Dewa Siwa. Kalau dilihat secara detail, ini betul-betul sangat bagus, sangat detail. Para leluhur kita di zaman dahulu sudah bisa membuat hal-hal seperti ini dengan ukiran yang sangat-sangat bagus. Ini
begitu hebatnya leluhur kita pada zaman dahulu. Nah, kalau tiang lihat dengan bukti-bukti dengan sejarah, agama Hindu berkembang di Nusantara sekitar abad-abad ke-6 ke-7 sudah mulai berkembang. Nah, mungkin saja dari abad-abad tersebut para leluhur kita yang berada di Nusantara sudah memakai gento sebagai dasar untuk mengantarkan doa pada saat itu, atau sebagai dasar dalam melaksanakan upacara di zaman itu. Nah, dilihat dari segi fisiknya memang seperti ini, dia menyatu ini, dan warnanya ini adalah hijau kebiru-biruan. Kenapa seperti ini warnanya? Karena yang membedakan antara peninggalan leluhur kita yang terkubur dengan yang berada di dalam air adalah dari bentuk warna fisiknya. Kalau yang ini adalah yang terkubur di dalam tanah, dia akan warnanya agak hijau kebiru-biruan seperti ini, banyak sekali keraknya. Niki belum tiang bersihkan, masih murni seperti ini. Tiang dapatkan dari orang Jawa yang ada di Jawa Timur. Inilah gento peninggalan leluhur kita yang ada di arah Jawa Timur seperti ini. Nah, mungkin saja gento ini sudah berumur lebih daripada 500 tahun. Mungkin saja bisa sampai 1000 tahun umur daripada gento ini. Nah, kenapa dia bisa masih awet? Karena bahan gento ini adalah terbuat dari bahan perunggu. Kalau dia perunggu, dia agak lebih tahan dengan korosi, berbeda dengan peninggalan leluhur yang berbahan dari besi. Mungkin saja 100 tahun dia sudah mulai termakan usia. Cuman kalau dia sistemnya perunggu, dia lebih tahan. Jadi untuk semeton YouTube atau sahabat YouTube dimanapun berada, mungkin yang belum pernah melihat peninggalan leluhur kita di zaman kerajaan Hindu dan Buddha di daerah Jawa, hari ini tiang perlihatkan bentuk fisik daripada genta sebagai dasar untuk penyampaian upacara di zaman kerajaan yang dipergunakan oleh rohaniwan Hindu di zaman kerajaan dahulu. Mudah-mudahan setelah menonton video ini, sahabat YouTube bisa merasa bangga bahwa leluhur kita memang leluhur yang benar-benar hebat di zaman itu. Inggih, hanya itu saja yang bisa tiang sampaikan. Kurang dan lebihnya tiang mohon maaf. Mudah-mudahan konten ini bisa berguna untuk sahabat YouTube dimanapun berada. Dan akhir kata saya ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.